Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Pak Muhtar di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan membahas satu materi di kelas 9, yaitu tentang pembahasan benua Australia. Ya, pembahasan tentang benua Australia. Nah, apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Ya, mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa benua Australia itu ya terkenal dengan negeri kanguru ya, atau di sana terkenal dengan hewan kangurunya, hewan berkantung. Nah, itu tidak salah. Kenapa? Karena memang salah satu hewan endemik ya, hewan yang sangat terkenal di benua Australia itu adalah kanguru. Nah, tahukah kalian suku apa yang mendiami benua Australia? Kalau kalian sering lihat video-video tentang benua Australia, maka kalian mendapati bahwa sebagian besar penduduk benua Australia itu berkulit putih atau sama seperti penduduk benua Eropa. Padahal sebenarnya suku asli dari benua Australia itu adalah suku Aborigin ya. Dia berkulit agak hitam. Ya, penampakannya, perawakannya seperti penduduk di penduduk di Pulau Papua di Indonesia ya. Penampakannya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kenapa kemudian sebagian besar penduduk Eropa, penduduk Australia sekarang adalah eh, rasnya sama seperti penduduk benua Eropa, yaitu ras Kaukasoid? Itu karena sejarahnya benua Australia ini ditemukan oleh pelaut dari Inggris, James Cook, yang menemukan benua Australia. Lambat laun kemudian di benua Australia itu dijadikan sebagai tempat para tahanan militer yang ada di benua Eropa pada saat perang pada saat itu. Nah, kemudian ditemukan tambang emas di sana sehingga berbondong-bondonglah orang Eropa, terutama orang Inggris datang ke benua Australia. Oke, itu penjelasan singkat tentang sejarah dan ras atau suku bangsa yang ada di benua Australia. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang letak benua Australia. Yang pertama adalah letak astronomis. Ya, letak astronomis benua Australia adalah terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ya, eh, jadi letak astronomis itu letak suatu tempat dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Dilihat dari garis lintangnya ini berarti di benua Australia itu sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis. Kenapa? Karena dia berada di antara 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Pembagian iklim menurut garis lintang itu antara 0 sampai 23,2 derajat lintang utara, demikian juga 0 sampai 23 derajat lintang selatan. Itu wilayah tersebut berada di beriklim tropis, ya, beriklim tropis. Dan kemudian 23,1 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang 23,1 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan itu wilayahnya beriklim tropis, subtropis, dan selebihnya itu beriklim sedang dan beriklim dingin. Nah, berarti sebagian besar wilayah di benua Australia itu ada yang beriklim tropis dan ada beriklim subtropis dan sebagian lagi beriklim sedang. Nah, untuk wilayah yang beriklim tropis itu berada di Australia bagian utara ya, dan yang berdekatan dengan Indonesia ya, karena lebih dekat dengan khatulistiwa. Nah, sedangkan wilayah yang beriklim subtropis itu berada di bawahnya lagi ya, setelah di bagian utara berarti berada di bagian tengah ya, dan yang beriklim sedang itu ya berada di wilayah bagian paling selatan benua Australia. Baik, nah sekarang kita pelajari tentang letak geografis benua Australia. Di letak geografis itu letak suatu tempat dilihat berdasarkan batas-batas wilayah yang ada di sekitarnya. Sekarang kita lihat di sebelah utara. Di sebelah utara benua Australia berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Coba kita lihat sebelah utara. Ya, dia berbatasan dengan Laut Timur, ya. Kemudian Laut Arafura, ya. Kemudian juga Selat Torres, ya. Itu ya sebelah utara. Sedangkan di sebelah timur, nah ini sebelah timur ini, sebelah timur ya, itu dia berbatasan dengan, coba kita lihat, Samudra Pasifik,
kemudian Laut Koral ya, Samudra Pasifik dan Laut Koral. Jadi sebelah timur adalah berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral ya. Kita lihat kembali, ini ada Samudra Pasifik, ada Laut Koral, dan ada Laut Tasman. Ini semuanya berada di bagian timur benua Australia. Nah, kemudian di bagian selatan benua Australia itu adalah Samudra Hindia. Jadi ini Samudra Hindia ya. Bagian selatan semuanya ini Samudra Hindia. Baik. Nah, kemudian di bagian barat itu juga bagian barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia ini ya. Oke, jadi bisa dipahami ya letak geografis dari benua Australia. Nah, sekarang Australia ini karena dia adalah sebuah benua yang sekaligus juga sebuah negara. Jadi satu benua yang di dalamnya terdiri atas satu negara. Nah, luas dari benua Australia ini adalah paling sempit di antara benua-benua yang lain, yaitu hanya sekitar 8.945.000 km persegi. Oke, dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Jadi benua Australia sebagaimana dikatakan tadi hanyalah satu negara saja, yaitu negara Australia dengan ibu kota Canberra. Ya. Makanya di benua Australia dengan luas wilayah seperti itu dibagi-bagi menjadi negara-negara bagian. Menjadi negara-negara bagian. Negara bagian di benua Australia itu ada yang namanya negara Australia Barat ya. Australia Barat. Ini Australia Barat. Ibu kotanya Tasmania. Ya. Kemudian ada Australia Utara. Ya. Ini bagian Tasmania ya di sebelah barat ya. Kemudian ada Australia Selatan. Ya. Kemudian ada negara bagian Victoria. Ada negara bagian New South Wales. Ada negara bagian saya ulangi. Jadi ada negara bagian Tasmania. Nah, ini namanya ya. Wilayah negara bagian Tasmania ini yang pulau kecil ini. Kemudian ada Australia Barat ya, ini. Kemudian Australia Utara. Kemudian negara bagian Queensland. Kemudian negara bagian Australia Selatan. Kemudian negara bagian New South Wales. Ya. New South Wales dan terakhir adalah Victoria. Jadi ada 7 negara bagian yang ada di benua Australia. Ibu kota benua Australia itu adalah Canberra ya, Canberra. Baik, saya kira sampai di sini penjelasan singkat tentang benua Australia. Silakan dipelajari dan silakan mengerjakan kuis yang diberikan di kelas. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.